25 ciri mata ketiga atau cakra ajna mulai terbuka dan aktif, part kedua. Mata ketiga atau cakra ajna juga kerap disebut sebagai mata jiwa karena ia melihat dunia bukan menggunakan dua mata fisik seperti kedua mata kita. Ia melihat dunia secara lebih luas, bahkan dalam spektrum cahaya yang lebih gelap daripada yang bisa dilihat oleh kedua mata fisik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kelenjar pineal sebagai pusat dari mata ketiga ternyata memang memiliki sel-sel yang sangat sensitif dengan cahaya. Mungkin karena ini juga kita jadi bisa melihat sesuatu yang tidak mampu dilihat oleh kedua mata fisik. Namun, oleh orang-orang kebanyakan, apa yang bisa dilihat oleh mata ketiga ini dianggap sebagai sesuatu yang gaib atau mistis. Padahal bukan. Dunia tempat kita hidup memang terdiri dari beragam dimensi dan juga frekuensi yang berbeda-beda, sehingga terkadang menggunakan panca indera saja tidaklah cukup, karena mata kita terbatas dalam melihat cahaya dengan panjang gelombang tertentu saja, dan telinga kita juga hanya bisa mendengar suara dengan frekuensi tertentu saja. Sisanya terkadang baru bisa terlihat, terdengar, atau terasa menggunakan mata ketiga. Orang di zaman dulu sudah memberdayakan aktivasi mata ketiga ini melalui beragam cara. Bahkan ritual-ritual dalam tarekat kebatinan kuno sejak era peradaban Mesopotamia dan Mesir kuno dipercaya juga bertujuan salah satunya adalah untuk membuka mata ketiga ini. Nah, kalau kalian mengalami kebangkitan spiritual, kalian tidak perlu repot-repot menjalani ritual yang melelahkan dan mengerikan. Karena dengan sendirinya, mata ketiga kalian akan aktif cepat atau lambat. Lalu apa ciri-cirinya kalau mata ketiga sudah mulai aktif? Ada 25 ciri-ciri yang bisa kalian cocokkan. Nomor 1-13 sudah pernah saya bahas di konten sebelumnya. Cek deskripsi atau playlist di bawah konten ini untuk melihat video sebelumnya. Dan masih ada loh ciri-ciri lain yang masih bisa jadi indikasi kalau mata ketiga kalian terbuka dan aktif. Apa saja? Yang ke-14, mengalami banyak sinkronisitas. Sinkronisitas adalah kejadian yang berurutan dan sinkron. Misalnya, di pagi hari kalian berangan-angan ingin pergi berlibur ke Eropa akhir tahun ini. Ternyata ketika kalian sampai di kantor, teman-teman kantor juga membicarakan rencana untuk pergi ke Eropa. Misalnya lagi, mungkin Anda sekarang sedang memikirkan ingin memakan sesuatu. Tidak lama, kalian jadi melihat iklan atau konten-konten di sosial media yang membahas makanan tersebut. Inilah yang disebut dengan sinkronisitas. Demikian juga ketika kalian memiliki keinginan terhadap sesuatu. Rasanya seperti ada kekuatan yang mengarahkan kalian untuk mendapatkan keinginan tersebut tanpa harus bekerja keras mendapatkannya. Misalnya ketika kalian ingin mencoba kuliner baru di kota kalian. Baru sebentar di angan-angan, tak lama teman atau keluarga mengajak kalian untuk membeli makanan tersebut setelah jam kerja. 15. Melihat segala sesuatu dengan lebih jelas atau clairvoyant. Kalian jadi bisa melihat suatu peristiwa dengan lebih jelas dan peka dibandingkan yang orang lain lihat. Bahkan kalian bisa melihat kejadian-kejadian yang luput dilihat oleh orang lain yang menyertai sebuah kejadian besar. Misal, ketika dalam suatu daerah pecah konflik antara suku dan agama, kalian tidak melihat konflik tersebut sebatas konflik suku dan agama semata, tetapi kalian bisa melihatnya sebagai bisa saja ada konflik kepentingan politik yang lebih besar atas daerah tersebut, yang bisa saja melibatkan institusi yang lebih besar. Seperti contohnya konflik di Indonesia Timur yang kerap melibatkan negara-negara barat di dalamnya. Orang zaman sekarang akan menilai kalian sebagai orang yang jeli dan mungkin berbakat detektif dengan kemampuan analisa yang mendalam. Namun orang zaman dulu bisa saja mengira kalian ini tipe orang yang waskita atau clairvoyant. 16. Persepsi lebih luas. Kalian jadi memiliki helikopter view sekarang, di mana ketika ada suatu peristiwa terjadi, kalian bisa melihatnya dari atas atau dari sudut pandang yang lebih luas, sehingga bisa menentukan benar dan salah secara lebih bijaksana. 17. Bisa merasakan perubahan energi di suatu tempat. Ketika kalian mengunjungi suatu tempat, kalian bisa merasakan bagaimana energi tempat tersebut dan bagaimana energi orang-orang yang berada di lokasi tersebut. Dengan sendirinya, kalian bisa menilai apakah berlama-lama di tempat tersebut itu baik atau tidak. Ketika merasakan diri kalian tidak nyaman berada di tempat tersebut, biasanya itu adalah sinyal bahwa tempat tersebut mengandung banyak energi negatif. 18. Lebih mudah pasrah atau legowo atau menerima. Hidup jadi lebih stoik atau slow. Kalian jadi lebih bisa menerima, legowo atau pasrah terhadap segala yang terjadi di hidup. Kalian mulai memahami bahwa setiap apapun yang kalian lakukan itu memiliki konsekuensi sendiri-sendiri yang akan kalian nikmati. Sehingga kalau terjadi apapun, kalian lebih mudah menerima dan letting go. Ketika ada hal-hal yang terjadi di luar kendali, kalian tidak lagi melawan, tapi mencoba beradaptasi untuk meresponnya dengan bijaksana. 19. Sadar ketika ego mulai mengambil alih. Manusia kebanyakan sering tidak sadar kalau hidup mereka mayoritas dikendalikan oleh egonya. Setiap manusia memiliki ego.
Demikian juga orang yang mengalami kebangkitan spiritual, mereka tetap memiliki ego. Ego ini tidak akan hilang sampai kita mati, karena ini adalah mekanisme dalam tubuh yang membuat diri kita bisa mandiri, punya self-esteem, melindungi diri sendiri, dan menyayangi diri sendiri. Ego yang bisa dikendalikan akan membuat hidup jadi lebih sehat. Namun tidak semua manusia bisa mengendalikan egonya. Kebanyakan mereka dikendalikan oleh ego mereka sendiri. Biasanya ini terjadi pada orang dengan kesadaran yang rendah. Pada orang yang terbuka mata ketiganya, mereka bisa menyadari ketika ego mulai mengambil alih kontrol diri. Dengan sendirinya, mereka jadi bisa mengontrol ego tersebut agar tidak merugikan diri sendiri. Orang yang bisa menyadari dan mengendalikan egonya ini adalah tipe orang dengan kesadaran yang sudah tinggi. 20. Bijaksana. Ketika kalian mulai terbuka mata ketiganya, kalian akan menjadi lebih bijaksana dari waktu ke waktu. Kalian mulai paham bahwa tidak selamanya kebenaran harus dipaksakan, tapi mulai bisa menimbang mana yang lebih baik untuk dilakukan di saat ini. 21. Sadar akan dualitas tapi bisa melampauinya. Semua yang ada di kehidupan ini adalah dualitas atau yin dan yang. Tanpa dualitas, bumi tak akan bisa hidup. Kalian sadar hal ini, tapi juga tidak mau melekat di salah satunya. Kalian lebih memilih untuk melampaui dualitas tersebut. Inilah yang menjadi sumber kebijaksanaan. 22. Terbuka dengan hal-hal baru dan adaptif. Hidup itu terus berkembang, bahkan berubah. Akan terus ditemukan hal-hal baru yang berbeda dengan paradigma lama. Anehnya, kalian tak lagi panik menolak perubahan, tapi lebih memilih untuk menerimanya, kemudian beradaptasi agar bisa sesuai dengan perubahan tersebut. Kalian melihat perubahan itu sebagai inovasi, bukan ancaman. 23. Menghindari konflik tapi tetap berani. Kalian jadi tidak suka pertengkaran, perdebatan, dan konflik, tapi bukan berarti jadi pengecut. Di satu sisi, kalian menyukai kedamaian. Tapi jika sesuatu yang buruk terjadi, kalian siap untuk bertarung atau membela diri sewaktu-waktu. 24. Menyendiri. Orang yang terbuka mata ketiganya akan semakin sensitif terhadap segala sesuatu. Karena itu mereka jadi suka menyendiri untuk mencari ketenangan. Dengan berada dalam ketenangan sering-sering, justru mereka punya waktu untuk self-care dan malah mendapatkan lebih banyak lagi peningkatan kesadaran, pemahaman spiritual, serta pengalaman-pengalaman mistis lainnya. Temannya juga biasanya jadi sedikit, bahkan ada yang tidak punya teman dekat sama sekali, karena mereka malas berteman dengan orang yang salah. Daripada berteman dengan orang yang merugikan dan membawa kesadaran mereka turun, mereka lebih memilih untuk menyendiri dan membatasi pertemanan. Tapi sekalinya ada teman mereka adalah teman yang benar-benar berkualitas. 25. Sadar bahwa kebahagiaan itu muncul dari dalam diri. Ketika mata ketiga terbuka, kemampuan untuk melihat ke dalam diri itu semakin meningkat, sehingga lama-lama kalian akan makin paham kalau kebahagiaan itu sebenarnya tergantung dari diri sendiri. Orang lain hanyalah faktor eksternal, tapi yang mengizinkan untuk bahagia atau tidak itu adalah diri kita sendiri. Kita juga mulai mengambil kontrol dengan memilah-milah orang mana yang boleh masuk ke dalam kehidupan. Karena kalian tidak ingin kebahagiaan dalam diri jadi rusak, karena harus memperhatikan orang yang tidak layak. Lalu bagaimana cara mengaktifkan dan memberdayakan mata ketiga ini? Selengkapnya akan saya bahas dalam online kelas minggu ini. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya. Sadar nggak kalau kemampuan psikis bukanlah hal gaib? Sebenarnya setiap manusia itu punya potensi kemampuan psikis, namun selama ini kemampuan ini banyak tertutup. Kemampuan psikis sebenarnya adalah kemampuan supernatural manusia, dan kuncinya ada di kelenjar pineal atau mata ketiga dan pikiran bawah sadar atau subconscious mind manusia. Inilah yang menjadi konsentrasi dari ritual-ritual kebatinan kuno, mulai dari zaman peradaban Mesopotamia hingga Mesir kuno. Uniknya, makin kita mengenali jati diri, makin kembali ke diri sejati, maka mata ketiga juga semakin terbuka dan kita makin bisa berpikir transendental. Dan lucunya, mata ketiga yang mulai terbuka juga biasanya bisa membantu kita untuk makin kembali ke diri sejati. Lalu apa ciri-ciri mata ketiga kita sudah mulai terbuka? Bagaimana cara mengoptimalkan kemampuan mata ketiga dan pikiran bawah sadar kita? Apa saja kemampuan psikis yang bisa kita buka? Apa pentingnya kemampuan berpikir transenden untuk spiritual dan pengembangan diri? Selengkapnya kita bahas di online kelas bulan ini dengan tema Mata Ketiga, Kemampuan Psikis dan Transendental. Kalian juga bisa mendapatkan bonus kelas meditasi selama 1 minggu dan bisa healing melalui hipnoterapi di dalam kelas. Sayangnya, online kelas ini belum tentu akan dibuka lagi. Jadi mumpung ada, manfaatkan momen ini sekarang juga. Baca deskripsi video untuk mendaftarkan diri dan aku tunggu di kelas.